petugas pelaksana kas kecil. Sebetulnya petugas pelaksana kas kecil itu yang paling penting cukup 2 orang, kasir dan bagian keuangan. Dengan kriteria menguasai dasar-dasar akuntansi. Nah, Bu, kan kita nggak bicara akuntansi, Bu. Ini gimana? Kalau kita jadi orang keuangan nggak bisa pegang kas kecil? Enggak, itu hanya kriteria saja, menguasai dasar kas kecil. Dasar-dasar akuntansi ini yang dimaksud adalah ketika kamu mengerti debit kredit itu harus balance, kemudian uang masuk catat di mana, uang keluar catat di mana, nah itu kamu sudah termasuk kriteria di dalamnya. Kemudian mampu menangani pembelian dalam jumlah kecil, ya karena namanya kas kecil, pembeliannya juga dalam jumlah kecil, kemudian pengeluaran juga yang kecil. Nah, cara menangani seperti apa? Contoh, misalnya perusahaan minta untuk membeli konsumsi untuk rapat 30 orang. Nah, ini kan sebetulnya jumlahnya kecil, tapi prosedurnya gimana? Kamu harus searching mencari restoran dulu, mana yang cocok untuk rapat ini. Rapat ini misalnya rapat formal, berarti kan makanannya nggak boleh makanan pinggir jalan. Nah, berarti kamu harus beli makanannya itu yang kelasnya kelas hotel atau kelas restoran gitu. Jadi pembelian dalam hal yang seperti itu. Nah, kemudian dapat bersikap konsisten. Konsisten dalam arti kalau kamu sudah di bagian keuangan, kamu nggak boleh merubah-rubah peraturan. Misalnya prosedur pembayaran bensin supir misalnya. Hari ini kamu bilang hari ini boleh diklaim atau boleh diganti, misalnya supir berangkat ngantar pimpinan, hari ini kamu kasih 100.000, kamu kasih langsung. Nah besoknya kamu berubah lagi tuh. Nggak bisa kalau langsung dikasih, dikumpulin dulu sampai seminggu, baru nanti dirembes atau diklaim uangnya. Nah nggak bisa. Kalau jadi orang keuangan Bu, maaf itu, Bu, ya. kalau misalkan ini kan perusahaan nih, kan mau konsumsi ya kan, Ya. itu beli konsumsinya lewat uang kas kecil atau gimana Bu? Lewat uang kas kecil, karena kan konsumsinya untuk Oh, rapat gitu. oh jadi itu Kecuali buat konsumsi ya? ya untuk konsumsi, kecuali kalau misalnya dia gathering ya, gatheringnya dia mengundang perusahaan lain, kemudian skalanya skala besar, nah itu nggak bisa pakai kas kecil, karena dia harus pakai IO, harus pakai event organizer segala macam. Tapi kalau hanya untuk rapat biasa, masih interan, itu masih pakai kas kecil. Gitu. Karena biasanya kas kecil itu kan secara karakteristik itu dia mempunyai batasan. Jadi ada aturannya, yang bisa dikeluarkan kas kecil itu maksimal berapa jumlahnya? 1 juta kah, 2 juta kah, 3 juta kah? Nah tergantung kebijakan perusahaan. Gitu. Misalnya, pengeluaran di bawah 2 juta boleh pakai kas kecil, tapi di atas 2 juta nggak boleh pakai kas kecil, harus pakai kas besar gitu. Nah seperti itu. Kemudian, nah ini yang paling penting yang terakhir, jujur dan mampu melakukan pekerjaan. Nah, harus jujur, kemudian dan mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan penggunaan spreadsheet sederhana Microsoft Excel. Kamu nggak usah pusing dengan kalimat spreadsheet di sini. Spreadsheet ini adalah program penghitungan melalui aplikasi Excel. Ya kan kamu mah sudah ini ya, sudah belajar. Nanti kita pematangan lagi penggunaan Excel seperti apa. Nanti kamu banyak latihan lagi di rumah. Nanti kalau kita sudah normal kita latihan lagi di lab kita gitu, karena kita nggak bisa menolak zaman, kita harus mampu mengoperasikan komputer secara lancar, bukan hanya bisa, tapi harus sudah mahir, sudah lancar. Excel itu bagaimana, cara menjumlah itu bagaimana, kemudian sheet ini dikali bertemu dengan sheet ini, bikin rumus seperti apa, itu harus kalian sudah mahir. Nanti akan kita akan berlatih bersama-sama. Kemudian bagian yang terkait dengan pengelolaan kas kecil. Ini banyak banget bagian yang terkait. Yang pertama adalah kepala bagian keuangan, kemudian ada bagian utang, ada bagian kasir, ada pemegang kas kecil, ada pengguna kas kecil, ada bagian akuntansi dan jurnal. Jadi semua bagian ini adalah berkaitan, saling keterkaitan. Kepala bagian, dia ini tugasnya meng-ACC. Meng-ACC itu adalah mengizinkan atau memperbolehkan transaksi keluar atau adanya pembayaran. Kemudian bagian utang. Bagian utang ini adalah tugasnya menerima AP atau menerima tagihan. Gitu.
menerima tagihan, di mana tagihannya harus dia ajukan, ya, harus dia ajukan ke pemegang kas kecil. Nah, bagian utang ini biasanya dia bergabung dengan pengguna kas kecil ke sini. Nah, kemudian setelah dia mengajukan, misalnya ada tagihan biaya keamanan 300.000, masuklah ke bagian utang. Bagian utang ini membuat pengajuan kepada pemegang kas kecil berbentuk surat atau berbentuk voucher biasanya bahwa harus dibayarkan biaya kebersihan atau keamanan sejumlah 300.000. Kemudian pemegang kas kecil membuat memo diberikan kepada kasir. Nah, dari kasir ini dia harus mendapatkan ACC dari bagian keuangan. Boleh nggak dibayarin gitu. Ketika sudah kepala bagian keuangan bilang, oh boleh silakan dibayarkan, bagian kasir baru memprosesnya. Nah, kemudian baru menginformasikan kepada pengguna kas kecil ini dan pemegang kas kecil ini. Setelah proses selesai, udah dibayar, ada kwitansinya, segala macam, ada vouchernya lengkap, baru diberikan kepada bagian akuntansi dan jurnal untuk dibukukan atau untuk dicatat jurnalnya. Nah, ini sistemnya. Ini jelas nggak di layar? Nih, Ibu perbesar ya. Nah, gini. Nah, gini ya. Sistem laporan dana kas kecil. Dari kepala divisi, dia permintaan dana kas kecil, kemudian mengajukan dana kas kecil, kemudian di ACC pengajuannya, kemudian dia terima dana. Setelah penerimaan dana ada realisasi dana. Nah, setelah direalisasi dananya atau melakukan pembayaran, kemudian memberikan bukti transaksi, kemudian ada laporan harian kas kecil dan laporan bulanan kas kecil. Nah, terakhir adalah rekap laporan kas kecil. Nah, kemudian setiap laporan itu harus diberikan kepada kepala depo dan kepada kepala bagian keuangan. Begitu. Nah, ini nanti slide terakhir ini tugasmu adalah kalian perhatikan bagan ini, kemudian silakan membuat ilustrasi. Ilustrasinya bagaimana ketika ada proses pembayaran untuk membayar biaya listrik deh yang mudah. Seperti apa? Dari awal tagihannya masuknya ke siapa, kemudian setelah itu diajukan ke siapa, kemudian proses seperti apa, dibayarkannya ke siapa. Nah, terakhir sampainya ke siapa? Gitu ya. Jadi tugasnya adalah membuat ilustrasi untuk proses pembayaran penagihan listrik. Ya, materinya segitu aja untuk ruang lingkup. Dana kas kecil, silakan dinyalakan speakernya. Mungkin ada pertanyaan? Aku stop sharing dulu. Bu, soal apaan Bu tadi Bu? Soalnya Bau budek lu bau. Coba Azril jelasin soalnya apa? Tom, jelasin Tom. Penagihan listrik, bau. Dibikin apa penagihan listrik? Ilustrasi dari mana dan terakhir itu ituan apa namanya? Tadi lupa kan tuh. Apa ayo? Intinya Jadi, bikin ilustrasi. Ya, Penagihan listrik kan Bu. Ya, betul. Tuh kan, Bao lu dengerin doang dah. Jadi misalnya ada penagihan listrik masuk nih ke perusahaan. Nah, sampainya tuh kemana penagihan listrik? Gue lagi belajar. Terus habis itu proses pembayarannya gimana? Apa bayarnya lewat ATM atau bayarnya harus ke PLN atau bayarnya lewat Indomaret? Nah, setelah Bu, itu dapat apa buktinya? Ya. Bu,
Ya. Berarti ini menurut ke pribadi sendiri melalui Betul. ATM atau mana gitu? Cash. Betul. Oh, berarti pemikiran diri sendiri ya, nggak dari orang lain. Betul banget. Bu. Pintar dah. Oke, Ibu. Bu, Betul. kalau pakai token listrik gimana, Bu? Boleh pakai token listrik, kemudian setruknya ada, setelah itu dikasih ke siapa setruknya gitu. Kemudian terakhir prosesnya sampai di mana. Mau emang rumah lu pakai listrik kok, bukan pakai lilin. Acuannya, Pakai lilin rumah Pak O. acuannya kalian lihat PPT tadi. Nanti PPT itu akan Ibu share di Google Classroom. Nanti akan Ibu tulis lagi tugasnya. Jadi kamu bisa lihat PPT tadi, bisa diulang. PPT-nya nanti di Google Classroom Ibu berikan lagi. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oh, jadinya Berarti jawabannya ini- beda-beda dong, Bu. Iya dong, beda-beda dong. Kan kamu Bu. pengusaha beda-beda. Bu, Ya, ini tulisan tangan atau ketik di HP, Bu? tulisan tangan aja, ketik di HP susah nanti. Bu, Kalau tangan itu kan saya enak. bagannya nggak. Bu, saya tadi bagannya nggak terlalu lihat jelas, Bu. Nanti Ibu kasih PPT-nya di Google Classroom. Kasih contohnya dong, Bu. Tadi Iya, Bu kasih contohnya. Nggak Nggak jelas. Misalnya, kelihatan. Ini dengerin. Buat. Dengerin. Contohnya misalnya ada tagihan surat TLN datang jreng ke sekolah kamu, ke perusahaan kamu. Datang ya misalnya. Terus habis gitu masuk ke bagian hutang. Terus dari bagian utang, oh ada tagihan nih listrik harus dibayar tanggal 20. Habis itu dia kasih ke bagian pemegang kas kecil. Dari kas kecil dia bikin pengajuan lagi ke bagian kasir harus membayar. Nah kemudian kasir meminta persetujuan sama atasan, ya Pak ada tagihan nih listrik mesti dibayar tanggal segini. Ya udah oke bayarlah gitu kan kata atasan. Nah bagian kasir bayar deh tuh prosesnya di bagian kasir. Bagian kasir mau prosesnya gimana? Apa dia mau ke PLN? Nah terserah. Apa dia mau lewat internet banking? Apa dia mau ke Indomaret? Apa dia mau ke tukang pulsa? Terserah dia. Oh, berarti keputusan pembayaran ada di kasir ya, Bu? Iya, habis sudah dapat, udah bayar, dia kasih tahu tuh berkas-berkasnya tuh ke bagian kas kecil, nih udah kebayarin, kamu catat ya, gitu. Udah dicatat sama bagian kas kecil kasih ke bagian akuntansi, bagian jurnal. Nih aku udah bayar listrik, tolong di jurnal, gitu. Nanti PPT-nya Ibu kasih di Google Classroom. Nah, kamu sambil inget-inget dari Ibu nih. Nah, kamu sambil lihat tadi PPT-nya yang slide sebelum terakhir, satu sebelum terakhir. Gitu. Ada lagi? Apakah sudah cukup jelas? Oke, Bu. Oke ya, sekali lagi titip salam untuk Bapak Ibu di rumah, untuk ayah ibu, untuk ayah bunda di rumah, untuk mama papa. Iya, Bu. Salam terima kasih Assalamualaikum. banyak dari Ibu, dari guru-guru di sini. Percayalah kita di sini pingin sekolah yang seperti biasa, normal. Cuma memang kondisinya masih seperti ini. Jadi Amin. tekankan sekali lagi, ketika ada kendala, handphone ataupun kuota, bisa japri Ibu. Nanti kita carikan solusi sama-sama. Oke, Bu. Oke, Bu. Kalian stay safe di rumah, jaga kesehatan baik-baik di rumah, makan yang teratur, Oke, Bu. gadang. Ibu tahu kalian anak-anak hebat, Ibu tahu kalian bisa. Ya, Udah nih, Bu. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. masih kangen, Bu. Terima kasih. Masih kangen. Waalaikumsalam. Tom, berusin Tom. Masih kangen. Kontak tiris, Bu. Oh, Jamin Mbak O. dong. Keluar dah. Weh, sini aja dulu. Enggak. Iya, ngobrol ya sama Bu Neneng nih. Oh, Bu masuk kapan, Bu. Bu? Pak AA, buka gak, Bu? Pak AA. Bu masuk kapan, Bu? Masuk kapan? Masuk nanti.